Pendidikan, tata kecantikan. Tadi di awal aku kasih lihat video proses press on nail selama ini aku lakukan. Tapi di sini aku lagi gak bahas tentang press on nail, guys. Aku di sini mau bahas tentang kemajuan teknologi pada saat ini yang berhubungan dengan press on nail juga sih, sama aja. Tapi kita nggak fokus di press on nail, kita fokus ke teknologinya. Apa itu? Oke, tentunya kita setuju kan? Kita semua harus setuju bahwa kemajuan teknologi saat ini, platform-platform sosial dan juga e-commerce tuh ngebantu kita banget. Seperti kita bisa cari inspirasi, kita bisa belajar banyak hal baru dari media sosial, banyak video-video yang diajarkan untuk para pemula-pemula mencari inspirasi dan juga belajar. Terus kita juga bisa mencari pasar yang lebih luas, kita bisa menjangkau pasar yang lebih luas dari platform media sosial dan juga e-commerce. Tentunya itu tuh membantu banget buat aku yang bekerjanya tuh emang ngikutin tren gitu. Kayak press on nail saat ini trennya gimana sih, terus makeup saat ini tuh trennya gimana sih, itu tuh aku jujur mantau dari platform media sosial. Dan juga untuk bagaimana cara distributor press on nail-nya, aku menggunakan platform dari e-commerce gitu. Dan manfaat dan dampak kemajuan teknologi itu nggak cuma aku yang rasain, teman-temanku juga setuju. Bahkan mereka juga sependapat dengan aku. Banyak mereka yang ngerasa kayak banyak perubahan besar dari cara mereka berkarya, cara mereka berinteraksi, dimana teknologi digital saat ini tuh, kemajuan teknologi saat itu membuka kesempatan yang sebelumnya nih mungkin kita nggak kebayang bakal kok bisa ya mereka tahu karya aku padahal mereka beda pulau dengan aku, kayak gitu. Itu kan nggak terbayangkan sebelumnya dengan kita. Nah ternyata saat ini tuh itu bukan suatu hal yang fana dan emang banyak orang udah tahu gitu. Jadi dari situ juga kita bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Oke guys, aku mau sedikit nambahin pendapat aku yang tadi tentang e-commerce dan media sosial, platform media sosial. Sebenarnya saat ini tuh aku pakai media sosial juga sebagai platform buat jual beli, karena aku basicnya aku post di TikTok ataupun Instagram, lalu ada yang akan komen atau DM dan melakukan pemesanan. Jadi aku berpacunya pada media sosial. Itu kenapa tadi aku bahas tentang media sosial juga, bukan hanya e-commerce-nya saja. Nah di sini tapi aku mau meng-highlight bagaimana e-commerce itu berdampak buat aku lewat media sosial, dan e-commerce itu juga bisa berdampak buat orang lain gitu. Gimana sih pendapat orang lain tentang e-commerce itu? Dari cuplikan wawancara di sini. Selamat mendengarkan wawancara kita. Oke, di sini saya akan melanjutkan wawancara dengan Kak siapa? Nadine Kalusna. Dari prodi apa Kak? Saya dari Prodi Teknik Komputer. Oke, baik. Izin bertanya, menurut Kakak bagaimana e-commerce dapat membantu pelaku usaha kecil atau UMKM? Menurut saya e-commerce ini tuh menjadi tempat wadah untuk promosi. Jadi kan gak semua barang yang kita butuhkan atau suatu makanan atau apapun yang kita butuhkan itu selalu ada di lingkungan sekitar kita. Nah, kita bisa menggunakan e-commerce itu sebagai tempat untuk saling promosi begitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa Kakak pernah mengalami kendala dalam menggunakan e-commerce? Saya pernah mengalami kendala, contohnya mungkin kurang percaya begitu dengan apa yang saya gitu, dengan sebuah toko atau satu toko online gitu yang ada di e-commerce. Jadi kan kita nggak bisa melihat langsung ya Kak, gimana produknya aslinya gitu. Oke, di sini aku mau wawancara dengan Kak siapa? Aleta Dari prodi Tata Busana. Oke, izin bertanya ya Kak, menurut Kakak bagaimana e-commerce mempengaruhi gaya hidup masyarakat saat ini? Oke, jadi kalau menurut saya ya, e-commerce itu memberikan pengalaman belanja yang lebih praktis, dia itu lebih cepat, lebih fleksibel dan bisa dilakukan di mana saja. Itu juga memudahkan kita dalam berbelanja. Udah sih, itu aja sih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Kakak nanti melihat masa depan dengan adanya
e-commerce di Indonesia 5 atau 10 tahun ke depan? Itu pasti bakal berkembang lebih maju lagi ya, dia bakal bisa lebih cepat lagi, terus teknologinya juga bisa lebih maju lagi daripada sekarang. Terima kasih Kak. Oke, di sini aku lagi sama Kak siapa? Mila. Dari prodi apa Kak? Tata Boga nih. Oke. Izin ya Kak mempertanyakan soal e-commerce. Pertanyaannya, platform e-commerce apa yang paling sering Kakak gunakan saat ini? Kalau mungkin dari aku lebih ke Shopee ya, karena mungkin banyak promonya, juga barangnya lengkap juga. Terus itu juga platform termasuk platform resmi dan banyak digunakan di Indonesia, jadi ya. Terus bagaimana pendapat Kakak soal keamanan transaksi di Shopee? Sejauh ini aman-aman aja, udah COD aman, enggak COD juga aman, maksudnya transfer itu juga aman. Jadi kayak aku udah mempercayakan itu juga platform resmi, jadi aku sih percaya. Cuma kadang juga was juga sih, kayak lebih waspada aja kalau misal ada penipuan dan lain-lain. Gitu aja sih. Makasih Kak. Iya. Oke, di sini saya akan melanjutkan wawancara dengan teman saya bernama siapa? Nama saya Lokveka Maulida Dari prodi. Pendidikan Tata Busana. Dah. Dan sini bertanya Kak, bagaimana pendapat Kakak mengenai dampak e-commerce terhadap toko konvensional atau toko offline? Toko e-commerce atau toko online itu sangat berdampak bagi masyarakat, apalagi dalam pembelanjaannya. Jadi toko-toko offline yang ada di sekitaran kita, di sekitaran masyarakat itu harus Pertanyaan berkembang. selanjutnya, menurut Kakak apa saja etika yang harus dilakukan dalam bertransaksi di e-commerce? Baik, etika yang harus dijaga pada pembelian e-commerce atau online itu sama-sama harus jujur ya, transparan. Bagi penjual itu harus memberikan deskripsi yang jelas, dan bagi pembeli itu harus membuat penilaian. Terima kasih Kakak. Iya. Emang kalau video Halo semuanya, oke di sini aku mau wawancara teman aku yang bernama Perkenalkan, nama aku Fiza Nur Rahma, aku dari prodi Geografi. Oke, terima kasih untuk waktunya ya kakak. Sebelumnya aku mau bertanya tentang e-commerce. Bagaimana pendapat kakaknya tentang perkembangan e-commerce yang ada di Indonesia ini? Menurut saya ya kak, Ya. perkembangan e-commerce di Indonesia saat ini itu udah berkembang pesat sekali ya. Yang pertama itu banyak banget sekarang aplikasi-aplikasi e-commerce, terus banyak orang juga yang sekarang lebih memilih buat duduk di rumah terus pesan online daripada kita harus datang ke tokonya, capek-capek, panas gitu ya kak. Iya. Oke. Ini pertanyaan kedua ya kak. Apa manfaat utama yang kakak rasain selama ada e-commerce ini? Menurut aku seperti tadi yang udah aku bilang, jadi kita diberi kemudahan ya, itu untuk menghemat tenaga, juga kita bisa menghemat biaya juga. Kalau ke tokonya langsung kan kita cari dulu nih tokonya kemana, ada biaya transportasinya segala macam. Walaupun di e-commerce itu ada ongkir, tapi kadang banyak juga promo, jadi harganya itu jauh lebih murah dibandingkan dari tokonya. Jadi menurutku itu sih kak. Ini berarti ini pengguna e-commerce banget ya kak? Oke, terima kasih ya. Oke, itu tadi pendapat teman-teman aku tentang e-commerce. Mereka rata-rata menjawab pendapat mereka dari sisi mereka sebagai konsumen. Tapi ada juga tadi ada yang membahas bagaimana karya mereka bisa di-up di platform media sosial dan juga e-commerce itu. Dan mereka bisa merasakan bahwa e-commerce itu berdampak banget buat mereka sebagai konsumennya. Apalagi buat kita sebagai pengusaha dan penjual, kita juga terbantu karena dari adanya e-commerce kita tuh nggak mengurangi biaya buat area atau tempat buat sewa, itu mengurangi sekali. Dan itu juga kita memperluas pasar kita, nggak cuma hanya orang-orang sekitar sini saja yang tahu bagaimana karya dan produksi kita saat ini gitu. Dari dampak positif yang bisa kita terima dari e-commerce, tentunya ada dampak yang harus kita waspadai gitu, seperti kayak kasus penipuan misalnya, itu kan sangat merugikan buat kita kalau kita belanja barang dan kita tidak menerima sesuai dengan apa yang kita mau, itu jujur kecewa buat kita, itu salah satu dampak negatif.
era sekarang itu kita harus tetap menjadi manusia beretika dalam menggunakan e-commerce, dalam menggunakan platform. Kita tidak bisa langsung kayak mengejudge, kita tidak bisa langsung menjelek-jelekkan, dan kita harus tetap jujur dalam menggunakannya. Selain kita harus beretika dalam menggunakan e-commerce, kita juga harus berpikir kritis, kita harus baik-baik membaca, kita harus mengerti, bisa memilih-milih mana ini yang benar atau mana ini yang enggak, atau ini mana produk yang sesuai atau enggak, atau ini toko yang bagus atau enggak. Itu harus kita memilih, kita harus berpikir kritis dan menjadi konsumen yang cerdas gitu. Oke, itu sekian cerita dari aku tentang e-commerce dan platform media sosial yang berpengaruh banget buat aku, buat usaha aku, buat karyaku juga. Semoga teman-teman juga ngerasa terbantu dengan adanya banyak platform media sosial dan juga e-commerce, dan menjadikan itu sebagai batu loncatan, dan juga biar kita tidak tenggelam dalam arus digital. Jadi kita bisa manfaatkannya dengan baik, bukan untuk membuang-buang waktu, bukan untuk bermalas-malasan juga, dan juga bukan untuk boros gitu ya. Sekian dari saya, terima kasih sudah mau mendengarkan dan melihat video ini. Semoga banyak hal baik terjadi atas kalian. Bye bye, see you next time.